Namun sebelum itu saya sekedar ngasih contoh saja ya. Ngasih contoh. Ini jenengan tidak harus sama. Yang terpenting kalau setiap hari itu ada perubahan yang terjadi pada anak, berarti setiap hari pula kita mohon petunjuk. Understand? Paham ya? Kalau setiap hari anak itu berkembang, berbeda mulai secara fisik, mulai secara karakter, mulai secara berpikir dan sebagainya, berarti setiap hari pula kita mohon apa? Petunjuk. Maka jadikan reguler itu yang tadi saya sampaikan. Minimal yang paling gampang adalah Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Syekh Mutawali As-Sa'rawi mengatakan salat istikharah atau apapun itu yang bernuansa mohon petunjuk itu akan hasil Allah ngasih petunjuk dengan dua syarat. Berapa syarat? Dua. Yang pertama, netral. Yang pertama apa? Netral. Masa ana wong njaluk petunjuk kok ngene? Ya Allah, ini yang baik, yang terbaik yang mana ya Allah? Nek curahku lho ya Allah, sing iki lho ya Allah. Lah piye to iki carane njaluk petunjuk ngono iki? Ini ngajari Gusti Allah piye? Maka syarat yang pertama apa tadi? Netral. Menggelikan kan orang jaluk petunjuk malah menunjukkan menggelikan itu. Netral. Syarat yang nomor dua adalah ya ini sebagaimana kebiasaan yang lain, jenengan boleh menggunakan bahasa istiqomah, jenengan boleh menggunakan istilah reguler. Saya lebih senang reguler. Kenapa? Karena kita nafas, detak jantung, denyut nadi itu reguler atau sesekali? Reguler ya. Demikian pula yang terjadi pada anak. Itu seminggu sekali bernafasnya atau reguler? Reguler kan setiap hari. Maka setiap hari pula kita mohon petunjuk. Bon. Ini saya hanya sekedar ngasih contoh saja. Karena reguler, maka upayakan tiap malam itu doakan anak. Boleh pakai doa yang salah satu saya sebutkan. Ya, boleh dengan cara baca Quran dulu baru berdoa. Boleh dengan cara sholat dulu baru berdoa. Saya butuh mendetailkan seperti ini karena biar tidak ditangkap berbeda. Mulai tiba-tiba saya bilang ini ada sholat namanya sholat anak soleh, ini ada sholat namanya sholat birrul walidain, malah jenengan pikirannya macam-macam. Wah, bid'ah udah enggak usah ini rasa sing aneh-aneh. Sholat sunah mutlak terus kemudian donga. Karena setiap doa itu kan yang luar biasa apanya? Gandengan amalnya toh. Anu mosok ana wong meh donga gandengane karo dosa kan ya wagu to. Yang paling ideal sama amal soleh. Boleh jenengan sedekah dulu baru habis itu berdoa. Silahkan. Berdoa mohon apa tadi? Petunjuk. Saya itu sudah sangat reguler. Menurut saya, ini cara Gusti Allah itu urung reguler, kowe cek kurang istiqomah kowe. Ya sudahlah ya Allah, saya mohon ampun. Kalau toh saya beristighfar dan istighfar saya masih keliru, kata Rabi'ah al-Adawiyah, istighfari yahtaju ilal istighfar. Istighfarku masih membutuhkan istighfar. Doaku masih membutuhkan doa. Kan gitu toh. Setidaknya seingat saya wis tak tenanan nih. Bagaimana mohon petunjuk untuk masalah pendidikan anak. Dan alhamdulillah walaupun ketoke umure urung pati akeh, anake wis meh 5 kan ya. Ya Allah, saya tutup. Masya Allah nek ndonga kayak anak pol tenanan nih. Mol termasuk kehitung yang tenanan. Bagaimana tidak? Kadang-kadang saya ngelihat ada orang yang ahli ngaji, ahli ilmu dan sebagainya. Tekanin duwe anak belas orang nyambung karo wong tuane. Ada atau banyak? Banyak. Ada anak yang ketika kecil unyu-unyu rotok besar gitu mulai wani, begitu besar wis dadi nglawan wong tua. Ada atau banyak? Ini masya Allah jenengan mau jadi miliarder nek itu keadaannya, ndak bahagia sama sekali. Betul atau tidak? Masya Allah. Dari situlah jadi sujudi rotok tenanan. Tambah tak sujudi, tambah mohon petunjuk, yang terjadi itu aneh. Kalau sama anak yang pertama itu saya tidak bisa nek ndak nesu. Padahal kalau ngikut parenting nesu entuk berapa?
nggak boleh. Tapi sama si pertama gue men nesu terus ngomong ngalon loh ya, angel. Sementara di anak yang nomor sesama lelaki, anak yang nomor 3 tak nesok ke lurah nesu. Ya Allah. Ya, saya terus mikir, monggo lah mau nesu mau ora nesu, muga-muga iki hasil petunjuk semua. Masya Allah, luar biasa. Karena kalau dalam ilmu parenting kan ora kono bentak. Wah nek sing anak pertama ora mung bentak, jewer junjung. Wah, buanting nek tekan urung gelem salat, junjung surat tekan semala wer ngono. Masya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bareng ngono ya istighfar. Astagfirullah nanti. Ketok aku arep njaluk petunjuk pen sabar tenanan tapi kok tambah ndonga sabar tambah ora sabar tuh ya Allah. Sementara di adik-adiknya itu saya tidak begitu keras. Sampai kemudian kelingan ilmu tadi itu. Oh ya Allah. Memang anak itu beda. Saudara, standarnya itu bukan tegas atau lemah lembut. Standarnya mau tegas itu hasil petunjuk atau bukan, mau lemah lembut itu hasil petunjuk atau bukan, gitu standarnya. Kalau standarnya tegas, marah atau lembut, nek lembut pasti benar, nek marah pasti salah. Mosok nganggo standar kuwi sampean. Kalau standar marah itu tegas pasti salah, terus kemudian kalau lemah lembut pasti benar. Lu nek kabeh anak di lemah lembut kabeh getak wong nang dalan bingung jeglek kok mondok ora tau kerasan malahan. Dibuli koncone sithik langsung emblek. Walah, lah ini terus jadi apa? Tadi saya sudah tanya, Sayyidina Umar itu kira-kira biyen pola pendidikannya biyen-biyene keras apa alus wong tuane? Keras. Dadi wong soleh ndak? Jadi. Masyaallah. Nabi Musa malah lu yang ngeri. Itu di rumahnya siapa Nabi Musa? Fir'aun. Maka standarnya itu mohon petunjuk atau tidak itu wis toh. Kalau mohon petunjuk, nanti sekeras apapun kita ya terukur. Gusti Allah ya nunjuk ke tangan nek ngeplak ya ora keseron. Understand? Nek lembut ya ora kelembutan. Nek lembut ya ndak terlalu lembut sing sampai kita membiarkan dia tidak sholat. Jadi standar pertama adalah mohon petunjuk atau tidak. Saya lebih paham lagi ketika membaca sirah. Ketika Ummu Hakam itu Masya Allah itu dirasani karo tonggone. Kilu. Ini zaman Rasulullah ya, zaman Rasulullah. Kemudian beliau hidup sampai di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu loh muhakam itu loh. Nek karo anak teges ora karuan. Anak tiap dino malah Masya Allah itu di sirah itu bukan hanya dimarahi, dipecut Pak. Sekilas kalau jenengan apalagi mau pakai pendidikan parenting model barat, wis ora 17. Padahal anak iku dadine wong saleh ra karuan. Wah dipecut sampai menjadi rasanan tetangga dan sebagainya. Akhirnya pada saat Sayyidina Umar kala itu melawan Romawi, hanya anaknya Ummu Hakim tok, satu orang single lawan wong Romawi semono kae langsung dhek ngomong karo tangga-tanggane, deloken kae hasil pendidikanku dadine kok ngono kae, nggon anakmu apa wani. Masyaallah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhasil Ummu Hakim bisa seperti itu ya karena mohon petunjuk setiap hari. Jadi orang kabeh anak bodoh. Ya semua anak sama. Saya punya wadifah itu keistiqomahan sebisa saya. Wallahu alam nanti anak akan menjadi seperti apa. Tapi setidaknya tak bisa ke. Kalau sebelum tidur tak kumpulkan itu anak, saya baca kisah orang soleh. Baca. Terkait masalah ngandani wong dan sebagainya itu surat ada orang maksiat begini di dalam kisah itu begini dan sebagainya. Terus akhirnya saya simpulkan, jadi jelas ya Kak Sunadi, kalau nasihati orang
Yang ahli maksiat itu sing halus, sing tata krama dan sebagainya. Cucu anakku yang pertama ngomong ini, ya nanti kalau tidak dihalusi sama adik tidak mau biar gelut sama kakak. Wih, ngono aku. Maksudnya itu punya desain sendiri-sendiri. Karena mungkin anak pertama memang melundingi adik-adiknya, bayangke kalau saya itu halus hasil inisiatif sendiri. Atau halus hasil inisiatif ngelihat di video-video rakno nyenani anak. Masya Allah. Kok malah jadi papat jiden kabeh, jiden ki apa toh? Maka keras maupun lembut itu bukan jaminan benar atau salah. Yang jaminan salah atau benar, nek kita ndak mohon petunjuk. Kalau ada malam sing jenengan ora tahu sujud ki lho sing keliru. Kalau ada ketika kita mau bilang kepada anak kita ndak baca bismillah itu lho keliru. Masya Allah. Understand? Hanya tahu. Terus aku mikir iki sumben pondok gede lah nek kabeh kaya adik ngono kae ya ora ono sing jaga ya bener. Berarti aku nek wingi nesu karo anak ketoke bener lah, amin ngono. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Itu masih di poin pertama saja bisa panjang kali lebar seperti itu. Jadi saya tidak melegalkan untuk tegas, saya juga tidak melegalkan untuk lemah lembut. Yang dilegalkan adalah mohon petunjuk, yang tidak ilegal adalah sampai kita lupa tidak mohon petunjuk. Dan itu sifatnya bulanan, mingguan atau harian. Udah itu. Masya Allah. Nek bahasanya apa ya Gus Kausar, yang tempat dulu saya mondok, malah beliau bilang begini. Lazim hukumnya, wajib hukumnya, orang tua itu harus pernah nangisi anaknya nang ngarepe Gusti Allah. Cetak, lihat. Ini posisi kita di tengah. Posisi kita di tengah. Kalau kita masih punya orang tua, walaupun kita sudah punya anak, maka status kita kalau ke atas kita masih ulangi ya. Ini posisi kita di tengah. Posisi kita di tengah. Kalau kita walaupun sudah punya anak, tapi masih punya orang tua, maka status kita tetap anak. Paham sampai situ? Perhatikan bahasa Al-Quran. Kalau ke atas dan ke bawah adabnya berbeda, Pak. Kalau ke bawah itu substansinya adalah kita menjadikan anak kita baik. Tidak dikasih cara detailnya. Maka dibenarkan kalau ke bawah itu orang yang batinnya doa, zahirnya drama. Ulangi tadi. Batinnya doa, zahirnya apa? Salat. Ora apa-apa. Tapi nang ati ya Allah salat. Understand? Mosok cah cilik takoni, "Ayo nak salat ndak?" Jawabannya apa? Ya ndak, gitu aneh-aneh. Ngaji ndak? Jawabannya apa? Ya ndak. Aneh kita ini. Tapi kalau ke atas baru hati sayang, zahir sayang. Kalau ke bawah hati sayang, zahir drama. Bisa dipahami? Nek ke atas Pak, Masya Allah. Kenapa kok zahir sayang, hati sayang, zahir sayang? Kenapa? Karena teknis zahirnya itu diajari oleh Al-Quran kalau ke atas, ke orang tua. Lihat ayatnya. Wala taqul lahuma uffin. Dan jangan pernah kau katakan kepada orang tua hus. Walaupun karena sayang. Bapak kilo angele rakaran gula maneh. Ibu maneh gorengan kui ngeri. Boleh enggak? Enggak boleh. Walaupun itu hati saya. Tapi enggak boleh zahir berdrama.
Yang boleh apa kalau ke atas? Ati alus, zahir alus. Kalau ke atas. Understand? Ibu ini lo keluyuran. Kalau ibu kamu di keluyuran tuh ini anak model apa? Ya Allah, luar angkasa apa ngendi? Gak boleh kalau ke orang tua. Understand? Karena sak teknis-teknisnya diajari dari Al-Quran. Kalau ke bawah, gak ada teknis ngajarinya. Kita cuma disuruh ngelihat salafun soleh seperti apa. Lihat ternyata salafun soleh itu ada yang tegas, ada yang lemah lembut. Maka kita boleh tegas lemah lembut secara zahir, nek secara hati lembut, nek secara hati doa. Kalau ke bawah, cetak. Ojo diwale nanggon anak. Ayo nak mau makan apa? Barang tekane bapak iki lho stukok ora didahar. Apa tak? Oh ya Allah, ki anak model apa? Paham ya? Jadi kalau ke orang tua mau seperti apapun itu, Pak nyun sewu niki dipun dahar, Pak. Ora aku ora seneng kuwi. Ya wis kita anteng. Ora usah terus kemudian ikut jengkel apalagi gue update status duwe wong tua kolot. Oh. Masya Allah. Jadi beda ya. Adab ke atas sama ke bawah beda atau sama? Beda. Kalau ke bawah itu pokoknya ada kesamaan ada perbedaan. Kesamaannya adalah secara hati sama-sama sayang. Sepakat? Kalau bedanya kalau ke bawah bisa drama secara zahir. Tapi kalau ke atas tidak boleh kemudian kita nggak halus. Tetap kudu halus naik ke atas. Yes, Masya Allah. Ini untuk satu tema saja mohon petunjuk atau nepake dengan petunjuk saja sudah dapat berapa ini? Wis jam 09.00 ternyata ini Pak. Masya Allah. Jadi begitu ya Bu ya, monggo silahkan panjenengan ikut parenting manapun, pola pendidikan tegas maupun pola pendidikan lemah lembut. Tapi jangan lupa itu harus hasil dari sujud malam jenengan. Itu harus hasil dari mohon petunjuk panjenengan. Nah, Insya Allah. Karena kita ini hidup yang sesuai rencana dengan yang spontan banyakkan mana? Ayo jawab. Yang sesuai rencana dengan yang spontan banyakkan mana? Bayangkan kalau spontan itu tidak hasil petunjuk. Berarti anak kita itu terus hasil dari nafsu kita. Betul atau tidak? Ya Allah. Maka upayakan nek nanggon waktu bengi. Ya Allah, diam saya, gerak saya ya Allah adalah dari petunjuk Engkau ya Allah. Nangis nanti. Ya Allah, ucapan saya kepada anak maupun diam saya kepada anak adalah petunjuk Engkau ya Allah, hasil petunjuk Engkau ya Allah. Ya Allah, saya ngasih uang kepada anak saya atau saya nahan uang kepada anak saya adalah hasil petunjuk Engkau ya Allah. Karena kalau saya selalu mikir dewi, orang mampu. Lebih banyak yang spontan, betul enggak? Apalagi ini ibu-ibu, ya Allah. Wis repot, ono wajan urung dicuci. Dilalah jugan kotor. Suami ini njaluki sing aneh-aneh. Anak rewel pisan. Itu saya tanya. Yang keluar ke mulut, yang keluar ke telinga anak sesuatu yang spontan atau yang sesuai rencana? Spontan. Bayangkan kalau yang spontan itu tidak hasil dari petunjuk. Masya Allah. Oleh karena itu regulerkan mohon petunjuk. Regulerkan. Monggo jenengan mau digandeng setiap sholat silakan. Atau ini kan wajah-wajah solih-solihah semua. Sudah jam 2 ini, 2 malam bangun kamar mandi terus pokoknya nang Temanggung ngadem ini. Ya tuh, tidak ada pendidikan terbaik kecuali mohon pertolongan. Tidak ada pendidikan terbaik, Insya Allah. Baik, itu poin pertama. Poin kedua, katanya waktunya habis. Saya jam 9.
Saya sudah datang gasi ini. Insya Allah. Ini harus ngaji di pondok di mana Ambarawa ya. Mohon maaf kalau ada yang nomor 2, walaupun hari ini tidak saya terangkan ya. Tidak saya terangkan, maka setidaknya nanti kita bisa terangkan di pertemuan mendatang. Ini dulu dipraktekkan dulu ya Bu ya. Ini dulu benar-benar dipraktekkan. Benar-benar dipraktekkan dulu. Jadi jangan lepas dari mohon petunjuk. Karena anak dhewe iki sing ngerti mung Gusti Allah tok. Sing ngerti nanti sak hasil-hasile, sak takdir-takdiri mung Gusti Allah tok. Nah, karena tidak ada anak yang sama. Sama sekali tidak ada anak yang sama. Dan biasanya, perhatikan kata-kata ini. Man lam yasbir bisuhbatillah ibtalahu Allahu bi'ibadillah. Siapa orang yang tidak mau bersabar dalam munajat kepada Allah, nanti dia akan bikin bersabar karena kakean masalah. Sapa wong ora gelem bersabar pas ngibadah, nanti akan dibikin bersabar karena napa? Kakean masalah. Oleh karena itu, ya wis lah. Rodok disuweni nanti doa nggo gawe anak. Agak diperlama nanti. Doa buat anak. Ya, karena standarnya yaitu yang paling besar, mohon petunjuk. Kalau harus ada kemudian yang nomor 2, ya silakan ikhtiar apapun, tapi ikhtiar itu hasil dari mohon petunjuk. Nah, bagaimana kalau ada poin yang lain ya? Sekarang ini tadi itu walaupun saya tadi bilang poin kedua, tapi sebenarnya hakikatnya masih pertama. Sekarang kita benar-benar masuk ke poin kedua, soal belum sempat diterangkan. Insya Allah nanti pas pertemuan mendatang ya. Ini enaknya janjane nek ngaji itu enaknya pagi atau malam tuh jane? Malam ya sudah insya Allah. Semoga tidak berhalangan ya insya Allah. Bulan depan insya Allah semoga Allah ngasih pertolongan. Baik, sekarang saya katakan yang nomor 2. Tapi keterangannya barangkali pas pertemuan yang berikutnya, mung itu dulu dipraktekkan dulu. Coba, masih ingat kalau doa yang dari Quran apa tadi? Surah apa? Al-Kahfi, ayat 10. Kalau yang dari hadis, riwayat Sayyidah Aisyah, ada yang sudah hafal? Coba ikuti. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah yang maha hidup, ya Allah yang maha mengatur kehidupan. Birahmatika nastaghits. Dengan rahmat Engkau aku mohon pertolongan. Aslih lana, perbaiki kami. Sya'nana kullahu, seluruh urusan-urusan kami, termasuk urusan anak. Wala takilna ila nafsina tarfata ain. Jangan beri kesempatan kepada kami untuk berinisiatif. Jadi semuanya atas dasar apa? Petunjuk. Kalau toh inisiatif itu hasil semalam berdoa. Ketemu sopo ora apa-apa, tapi bengi wis ndonga. Jangan sampai dina iki kepengin ketemu sopo tapi bengi urung ndonga. Kalau toh kadung wis bengi urung ndonga, misalkan jenengan ini kan wajah-wajah solihah tadi itu ya jenis sak solihah-solihah wong ya ora nabi kan kadang keturun. Keturun Kang ini wis alarm 2:30 diulekke begitu muni itu lho tangan ki usil we. Seret ngondis. Karo mending boset 5 menit maneh. Barang tangi-tangi jam pira? Kadang seperti itu minimal kalau kita mau bergerak tadi itu doa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Kalau kepentok lagi surah Fatihah. Surah Fatihah. Itu surah Fatihah harus komplit banget surah Fatihah. Nah, ketoke sing poin nomor 2 insyaallah bulan depan saja itu dipraktekkan dulu, nanti jenengan hasilnya seperti apa pokoknya rasanya beda banget. Oh niki kaya kepengin dina-dina ki ya Allah, aku pengen sujud ya Allah, tapi kok nang pasar wagumen nang pasar. Sampai kurang lebih kita rindu seperti itu. Ya, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Pokoknya selalu mohon petunjuk, jangan sampai lupa. Demikian Al-Fatihah.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ya rabbal alamin. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, itu dari kebodohan saya sendiri, namun kalau ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ilal liqa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.